Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu bahasan di kewirausahaan, yaitu proses kewirausahaan itu sendiri, yang nanti kita akan mulai membahasnya dari mulai faktor pemicu, apa yang menyebabkan, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang itu menjadi entrepreneur atau wirausaha. Yang kedua adalah proses perkembangannya, tahap-tahapan kewirausahaan itu seperti apa. Dan yang ketiga nanti adalah langkah sukses, apa-apa saja yang menyebabkan mereka mencapai kesuksesan, dan juga penyebab kegagalan. Tidak semua sukses, banyak juga yang gagal, dan apa yang menjadikan kegagalan mereka seorang entrepreneur atau wirausaha itu, serta keuntungan dan kerugian dari entrepreneur. Bahan ini merupakan salah satu bahan kuliah kewirausahaan yang ada di YouTube channel saya, BIZ Hasan. Silahkan bagi yang ingin melihat bahan-bahan yang lain, baik kewirausahaan, keuangan, dan lain, bisa dilihat pada channel saya yang insya Allah saya dedikasikan untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang bisnis, ilmu, dan memberikan nilai tambah secara keilmuan maupun bisnis secara umum. Jika ingin kontak pada saya, bisa pada email hasan@nuhas.acid atau di bizhasan@gmail.com. Faktor pemicu seseorang menjadi entrepreneur atau menjadi wirausaha itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu faktor pribadi atau faktor lingkungan. Di kajian-kajian keperilakuan, faktor pribadi ini sering dikaitkan dengan faktor dispositional atau sifatnya dari internal dirinya yang sulit berubah. Sedangkan faktor lingkungan ini sebagai faktor kontingensi atau faktor kondisi yang mendorong atau menarik seseorang untuk menjadi wirausaha. Faktor pribadi yang pertama yang memicu seorang menjadi entrepreneur adalah locus of control, titik pengendali. Dan ini dibagi menjadi dua, ada internal, ada eksternal. Internal locus yang faktor pemicu yang menjadikan seseorang cenderung pada wirausaha adalah ketika dia punya internal locus of control yang dominan daripada external locus of control. Internal locus of control ini adalah titik pengendalian di mana dari dirinya kemudian ingin mengendalikan situasi dan lingkungan sekitarnya atau mempengaruhi titik pengaruh dirinya terhadap lingkungan sekitarnya. Sedangkan orang yang punya internal locus of control yang baik, yang tinggi, itu akan cenderung menjadi wirausaha daripada orang yang external locus of control-nya cenderung tinggi. Orang yang punya external locus of control itu artinya adalah bahwa kondisi lingkungan dan sekitarnya itu cenderung membentuk dia cenderung mempengaruhi dia. Contoh, orang yang punya internal locus of control yang tinggi, dia akan cenderung untuk menginginkan umpamanya dalam hal pendapatan ya, dia ingin menentukan sendiri berapa pendapatannya dengan cara apa, bagaimana. Sehingga akhirnya dia berwirausaha. Tapi kalau external locus of control-nya, dia akan cenderung kondisi sekitarnya seperti ini, ya saya nerima saja. Umpamanya dalam kondisi pandemi, pendapatan cenderung turun, ya sudah nerima. Kenapa? Ini karena external locus of control-nya yang tinggi. Nah, orang yang akan menjadi wirausaha itu cenderung yang punya internal locus of control yang baik atau yang tinggi. Faktor yang kedua adalah pendidikan. Jelas pendidikan entrepreneur, pendidikan kewirausahaan ini akan cenderung menciptakan seseorang menjadi wirausaha daripada pendidikan yang cenderung mendorong dia untuk hanya sekedar menjadi karyawan pun karyawan yang kurang inovatif atau yang mencari pekerjaan itu pendidikannya otomatis tidak mengarahkan kepada menjadi entrepreneur. Tapi kalau pendidikannya mendorong dia menjadi entrepreneur, pendidikan bisnis itu akan cenderung ke arah sana. Kemudian pengalaman dia untuk berhasil dalam bidang yang pernah dia lakukan, untuk kemudian membangun kepercayaan diri, ini menjadikan dia terdorong untuk menjadi seorang entrepreneur. Kemudian komitmen dirinya untuk membantu lingkungan masyarakat, komitmen dirinya untuk
mencapai cita-citanya yang diinginkan. Ini mendorong seseorang untuk menjadi entrepreneur dan menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik atau yang diinginkan oleh dia. Kemudian visi. Visi adalah pandangan ke depan. Seorang yang punya visi yang ke depan, yang ingin diwujudkan, maka dia melakukannya dengan berbagai macam upaya untuk kemudian mewujudkan visi yang diinginkan. Ketika visi yang diinginkan ini adalah bagaimana dia membentuk atau mengembangkan usaha bisnis dalam sektor tertentu karena ingin seperti ini dan seperti itu, maka itu yang mendorong dia menjadi seorang entrepreneur. Kemudian keberanian mengambil resiko. Jelas bahwa salah satu ciri entrepreneurship adalah take a risk, keberanian untuk mengambil resiko, sehingga orang-orang yang punya keberanian mengambil resiko daripada orang-orang yang akan lebih cenderung menjadi wirausaha daripada orang-orang yang cenderung risk averse atau cenderung menghindari atau menolak resiko. Kemudian usia. Usia muda secara umum akan cenderung lebih berani mengambil resiko dan lebih berani menjadi seorang wirausaha daripada seorang yang sudah tua, tapi karena dia mungkin cenderung cari aman. Karena itu kebanyakan wirausaha yang berhasil dan cenderung yang mencoba itu biasanya pada usia muda, meskipun ini masih perlu dibuktikan dengan berbagai penelitian. Sedangkan faktor lingkungan ini adalah berarti faktor yang ada di sekitar dia, bukan dari faktor pribadi atau internalnya, tetapi lebih pada faktor lingkungan atau kontingensi lingkungan sekitarnya. Yang pertama faktor sosiologis, yaitu faktor sosial, faktor kemasyarakatan, masyarakat yang ada di lingkungannya. Kulturnya seperti apa? Untuk kultur masyarakat tertentu, umpamanya yang cenderung melihat bahwa bisnis itu adalah kotor, bisnis itu adalah jelek, kastanya rendah umpamanya, itu akan cenderung menghindari menjadi seorang entrepreneur, seorang bisnis dan sejenisnya. Tetapi dalam lingkungan-lingkungan yang sangat mengagungkan perdagangan, bisnis, itu akan sangat mendorong seseorang menjadi entrepreneur. Faktor selanjutnya adalah organisasi, artinya dia masuk dalam lingkungan organisasi yang seperti apa. Orang-orang yang cenderung ikut organisasi pengusaha, HIPMI, umpamanya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, atau organisasi yang lebih besar, APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan sejenisnya, itu akan cenderung membuat dia untuk punya semangat dan terus-menerus menjadi seorang entrepreneur. Kemudian keluarga, dukungan keluarga ini juga penting meskipun tidak selalu ya, tergantung juga dari faktor internal atau pribadinya, tetapi dukungan keluarga atau dia tinggal di lingkungan keluarga yang memang cenderung sukses berbisnis ini akan berpengaruh terhadap dirinya juga. Kemudian model peran ya. Model peran ini adalah role model, siapa yang dijadikan panutan, siapa yang dijadikan dorongan untuk kemudian menjadi peran yang diinginkan oleh seseorang. Kalau dia mengagumi seorang entrepreneur, seorang pengusaha, maka dia akan juga cenderung menjadi seorang entrepreneur pula. Tapi kalau dia mengagumi orang yang cenderung mencari aman dan cenderung untuk konservatif, maka dia juga akan cenderung seperti itu. Kemudian pesaing ini juga bisa mendorong positif atau negatif. Kalau pesaingnya terlalu kuat, maka dia akan cenderung menghindar. Tapi kalau pesaingnya bagus, baik, saling mendukung, atau mungkin juga mendorong kepada inovasi, maka ini juga akan mendorong ke sana. Kemudian investor, keberadaan investor juga penting karena ini menjadi bahan bakar dari seorang entrepreneur untuk menjadi lebih maju dan inovatif. Begitu pula kebijakan pemerintah, ini juga mendukung atmosfer bisnis, atmosfer kewirausahaan, dorongan untuk berwirausaha ataupun keringanan pajak, ini juga bisa mendorong untuk menjadi seorang entrepreneur.
Nah, kemudian kita berlanjut pada bagaimana proses perkembangan seorang entrepreneur atau seorang wirausaha. Biasanya ini dimulai, ini terdiri atas 3 tahap, dan tahap awal yang umum ini dimulai dari tahap imitasi dan duplikasi. Imitasi dan duplikasi ini merupakan tahap meniru. Umumnya seperti apa dan bagaimana, maka dia meniru saja. Umpamanya kalau mau buat apotek, ya, ketika ingin membuat apotek, membuat bisnis usaha apotek, maka umumnya dia meniru apotek-apotek yang sudah ada kayak apa. Dia cari dulu, dia selidiki, cari informasi, oh umumnya seperti ini, maka kemudian langkah awal, ya tiru dulu lah, yang berhasil itu kayak begini, ditiru dulu. Kemudian dia melakukan duplikasi. Melakukan duplikasi ini berarti dia melakukan mengimitasi, kemudian mengaplikasikannya untuk seperti mirip dengan yang awal, walaupun kadang-kadang sudah mulai ada perubahan. Karena itu kemudian setelah masuk duplikasi ini, maka kalau dia terus berkembang, maka dia masuk pada tahap proses pengembangan yang awalnya pada tahap duplikasi ini dengan berbagai macam modifikasi dan pengembangan-pengembangan sesuai dengan lingkungan, sesuai dengan kondisi dia daripada yang diimitasinya, ya, karena mungkin kondisinya kan berbeda sehingga perlu penyesuaian-penyesuaian dan bahkan lebih berkembang lagi menjadi develop yang lebih besar, pengembangan yang lebih besar. Dan ini tahap ini kadang juga disebut dengan diferensiasi, pembedaan dari yang diimitasi atau yang ditiru awalnya. Kemudian tahap ketiga, baru setelah dia bisa mulai mengembangkan, berusaha lebih baik, maka akhirnya dia menjadi proses menciptakan, creating inovasi. Ini berlaku baik pada tataran level seorang entrepreneur maupun bahkan negara pun, government planner pun juga seperti itu gitu ya. Saya kasih contoh tadi, umpamanya apotek tadi, imitasi, duplikasi, kemudian proses pengembangan, ya, dikembangkan dengan mungkin jasa-jasa yang khusus dan pas untuk lingkungan sekitar di apotek tersebut seperti apa, atau bagaimana pengembangan untuk lebih banyak, kemudian inovasi apa, akhirnya berkembang menjadi inovasi apa yang dilakukan di situ yang membedakan apotek satu dengan apotek yang lain lebih berhasil, sehingga umpamanya dengan buka 24 jam dan lengkap, umpamanya itu apotek tertentu seperti itu ya, atau di bahkan yang lebih luas, umpamanya Jepang, bagaimana Jepang itu entrepreneurship-nya tinggi, dia dimulai dari dulu mengimitasi dan melakukan proses duplikasi dari mesin-mesin di Eropa dan Amerika, tapi kemudian dia melakukan proses pengembangan sehingga akhirnya dia menciptakan inovasi-inovasi dalam industri kendaraan bermotor, umpamanya dia cenderung lebih pada murah dan kecil gitu. Ini juga terjadi pada Cina. Dulu Cina itu mengawali industrinya dengan imitasi dan duplikasi produk-produk dari Jepang, khususnya dari Jepang sesama Asia, tapi kemudian dia melakukan proses-proses pengembangan dan bahkan inovasi-inovasi yang akhirnya produknya bagi produk-produk tertentu itu bisa lebih baik daripada produk-produk yang awalnya dia tiru. Inilah 3 proses yang umumnya dikembangkan, sehingga kalau dalam bahasa umum kadang-kadang dibikin ATM, amati, tiru, ya. Amati itu ya mengimitasi, itu tiru itu, kemudian mengamati dulu, observasi, kemudian amati, kemudian tiru, dan kemudian melakukan modifikasi, sering disingkat dengan ATM. Modifikasi ini proses pengembangan, dan proses modifikasi yang lebih luar biasa adalah melakukan creating atau innovation gitu ya, ATMI lah kalau mungkin, amati, kemudian tiru, modifikasi, dan kemudian lakukan inovasi untuk pengembangan lebih lanjut. Kemudian langkah-langkah wirausaha yang sukses, berdasarkan berbagai penelitian, wirausaha yang sukses itu adalah wirausaha yang mempunyai visi dan tujuan yang jelas. Dia sudah punya pandangan ke depan, apa sasaran yang ingin diwujudkan, tujuan-tujuannya apa, itu jelas tergambarkan. Kalau dalam bisnis entrepreneur di video saya sebelumnya, saya gambarkan menjadi sebuah gedung. Seorang membangun gedung itu dibayangkan
gedungnya akan seperti apa, kemudian dibikin gambarnya, direncanakan, kemudian di detail engineering desainnya seperti apa, itu di, disusun dengan luar biasa sehingga visi dan tujuannya itu menjadi jelas, tidak menjadi abstrak. Kemudian bersedia mengambil resiko uang dan waktu untuk mewujudkan dari visi dan tujuan yang jelas itu. Oh, ingin bisnis ini karena nanti tujuannya seperti ini. Umpamanya Gojek gitu. Saya kasih contoh yang umum di Indonesia dan cukup fenomenal adalah Gojek. Bagaimana ingin memfasilitasi pada awalnya itu adalah transportasi supaya menyediakan pekerjaan bagi ojek-ojek daripada hanya nunggu di pangkalan. Begitu pula dengan orang yang membutuhkan transportasi yang cepat karena di Jakarta cenderung macet, akhirnya dia membayangkan, oh ini bisa disolusi dengan usaha Gojek. Dan akhirnya usaha ini diharapkan bisa besar dengan teknologi dan dia membayangkan akan menyediakan berbagai macam pekerjaan kepada masyarakat sebanyak-banyaknya, itu dia lakukan. Dan itu bersedia menanggung resiko uang dan waktu, bahkan waktu-waktu fase-fase burning money, membakar uang dengan melakukan subsidi yang besar-besaran, itu dilakukan dengan mengambil investor yang cukup besar. Kemudian ini setelah bersedia mengambil resiko dan uang dan waktu, jangka waktu yang cukup panjang, tapi juga harus terencana dan terorganisir, punya planning yang jelas, tahapan yang jelas, tujuan yang jelas, kemudian disusun rencana yang lebih detail, disusun organisasi untuk melakukan apa yang sudah direncanakan. Dan kemudian bekerja keras sesuai dengan tingkat kepentingannya. Artinya bukan melakukan semua pekerjaan itu dilakukan sendiri, tidak. Tetapi kerjaan-kerjaan yang sifatnya rutin itu bisa didelegasikan, kerjaan-kerjaan yang sifatnya selain rutin atau mungkin nilai tambahnya kurang besar, itu bisa didelegasikan dan bisa lebih fokus bekerja keras, fokus untuk membangun mimpi yang lebih besar dan sistem yang lebih terorganisasi. Dan ini ada skala prioritas, bukan berarti kerja keras itu melakukan semuanya sendiri, tidak. Kemudian mengembangkan hubungan yang baik dengan pihak lain yang terkait atau stakeholders. Artinya ini mengembangkan jaringan, dan jaringan itu terbentuk dengan kepercayaan. Mengembangkan hubungan yang baik itu adalah mengembangkan hubungan yang saling mempercayai, adanya trust di situ. Dan ini tidak hanya pada satu atau dua pihak Pak saja, tapi semua pihak yang berkepentingan. Artinya bagaimana mengembangkan hubungan yang baik dan saling mempercayai dengan investor, dengan tenaga kerja, dengan karyawannya, dengan pemerintah, dengan supplier, dengan konsumen, dan pihak-pihak yang lain. Sehingga mereka semua merasa ada jalinnya kemanfaatan di situ, saling membangun, saling hubungan yang mutual atau saling menguntungkan. Kemudian tanggung jawab terhadap keberhasilan dan kegagalan. Di sini berarti bahwa seorang wirausaha yang sukses itu dia bertanggung jawab untuk bisa mencapai keberhasilan, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan pihak lain untuk atas keberhasilan ataupun juga atas kegagalannya. Kalau berhasil juga tidak sombong, kalau gagal juga tidak putus asa, tapi dia menganggap itu sebagai sebuah fase pembelajaran untuk lebih sukses di masa yang akan datang. Meskipun demikian, banyak sekali dan bahkan kalau data-datanya pengusaha-pengusaha yang berhasil itu mungkin kurang dari 20%, kadang benar-benar sukses 10 atau 15%. Di literatur tertentu juga menyatakan bahwa sebagian besar usaha itu tidak sampai tahun-tahun pertama itu banyak berguguran, tahun kedua juga berguguran lagi, bahkan tidak hanya sedikit perusahaan yang bisa masuk sampai tahun kelima, apalagi sampai 10 dan puluhan tahun, apalagi yang bisa sampai berturun ke beberapa generasi gitu ya. Itu tidak banyak. Nah, apa yang menyebabkan entrepreneur ini, wirausaha ini gagal? Yang pertama adalah kurang kompeten dalam
manajerial, tidak punya kompetensi, tidak punya kemampuan dalam manajerial. Manajerial ini terkait bagaimana fungsi-fungsi manajemen itu berjalan, yaitu fungsi yang pertama adalah perencanaan, pengorganisasian, yang kedua adalah pengorganisasian, yang ketiga adalah menggerakkan, actuating, dan yang keempat controlling, dan ini disingkat dengan POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Kalau lemah dalam salah satunya, ini menyebabkan proses ini menjadi gagal. Kemudian kurang pengalaman dalam lapangan usaha, artinya dia tidak menguasai dalam satu bidang usaha ini. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah ya pelajari dengan betul-betul dengan serius, atau kemudian cari orang lain yang ahli di bidang itu, kemudian dimasukkan dalam bisnis atau usahanya itu. Kemudian kurang bisa mengendalikan keuangan. Nah, ini kemampuan yang kadang dilupakan karena biasanya lebih berfokus fokusnya adalah pada jualan atau pada produksinya. Dan akhirnya masalah keuangannya tidak terkendali, yang penting jualan banyak begitu, tapi ternyata kemudian di dananya mengalami kebocoran atau uangnya tidak masuk atau masalah-masalah yang lain karena tidak bisa mengendalikan keuangan ini. Kemudian gagal dalam perencanaan, artinya ada dua hal ya. Yang satu gagal dalam membuat perencanaan, yang kedua adalah gagal dalam mengimplementasikan perencanaan. Gagal dalam perencanaan artinya salah dalam melakukan perencanaan, mungkin salah dalam strategi, mungkin salah dalam memilih bidang usaha. Kesalahan-kesalahan ini kemudian menyebabkan kegagalan-kegagalan dan umumnya itu ada pada strategi. Atau kedua adalah gagal dalam melakukan perencanaan karena kemudian eksekusinya tidak dilakukan, tidak konsisten dalam melaksanakan eksekusi atau pelaksanaan dari apa yang sudah direncanakan, atau rencana yang dilakukan ternyata berbeda dengan kondisi lingkungan sekitar. Disinilah butuhnya manajemen strategik. Apa itu manajemen strategik? Ada pada video saya yang lain, silahkan bisa di-browsing. Kemudian kurangnya pengawasan dan pengendalian, ini sebetulnya kaitannya juga sama manajerial tadi ya, controlling gitu. Kenapa? Karena biasanya ini dianggap nggak penting. Nah, pengawasan, pengendalian ini cari-cari salah gitu. Padahal sebetulnya enggak, ini mengantisipasi dan memastikan bahwa tujuan itu supaya tercapai bagaimana. Kalau enggak tercapai, apa yang salah dan kurang pas di situ. Selanjutnya adalah kurang sungguh-sungguh, artinya di sini adalah kurang komitmen, kurang kerja keras, kemudian kurang tuntas dalam mengerjakan ini, atau tidak konsisten dengan apa yang sudah direncanakan. Kemudian ketidakmampuan berubah dan menyesuaikan. Inilah biasanya kadang orang yang sudah berhasil, orang yang sukses, itu kemudian tidak mau melakukan adaptasi, padahal dalam lingkungan bisnis, lingkungan sosial, dan apa yang di dunia ini yang terjadi itu tidak pasti. Sesuatu yang pasti dalam dunia bisnis adalah ketidakpastian itu sendiri dan perubahan-perubahan. Pandemi dalam COVID-19 ini menjadi salah satu contoh bagaimana banyak UKM dan usaha-usaha yang berguguran karena tidak mampu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan dan tuntutan-tuntutan karena kondisi pandemi ini. Disinilah dibutuhkan adaptasi, fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan kondisi-kondisi tersebut. Menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang wirausaha itu ada keuntungannya, ada kerugiannya. Tidak melulu enaknya saja, tapi juga masalahnya, kerugian yang timbul juga ada di situ. Yang pertama, keuntungannya jelas adalah otonomi, kebebasan untuk menentukan apa, berapa, bagaimana, kapan ia melakukan itu, dan melakukan apa, bagaimana teknisnya, itu ada otonomi, kebebasan di situ. Yang kedua, challenging ya, menantang, adanya tantangan awal. Dan biasanya ini bagi orang-orang yang punya motivasi tinggi untuk berprestasi, ini akan menjadi satu keuntungan bagi dia untuk mewujudkannya. Kemudian juga ada kontrol finansial, artinya dia menjadi pengendali dari kondisi keuangan, bukan dikendalikan oleh keuangannya. Artinya gini,
Dia bisa melakukan pengendalikan keuangannya, pengen penghasilan berapa, seperti apa, jumlah berapa, itu bisa diatur lebih bebas daripada kalau menjadi seorang karyawan umpamanya yang cenderung ditentukan oleh institusi atau perusahaan atau kantor yang mempekerjakan dia. Kemudian juga bisa berkontribusi terhadap masyarakat dan bahkan dikenal karena usahanya. Tadi umpamanya Nadiem Makarim yang sebagai pendiri Gojek itu bisa menyediakan banyak lapangan kerjaan untuk masyarakat, dan akhirnya pemerintah melihat itu dan Presiden Jokowi akhirnya mengangkatnya menjadi menteri kan. Dia dikenal dan dianggap sukses untuk merubah paradigma masyarakat. Inilah keuntungan-keuntungan berwirausaha. Tapi juga ada sisi negatifnya, kerugiannya. Apa itu? Adanya resiko. Resiko yang juga mendorong dia kadang-kadang melakukan pengorbanan pribadi. Menjadi seorang wirausaha yang sukses, entrepreneur yang berhasil, itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh investasi yang untuk tahap-tahap awal dia harus melakukan pengorbanan itu dari dirinya sendiri. Baik ini tenaga umpamanya, dia akan dilihat oleh anak buahnya untuk serius atau tidak, pengorbanan waktu. Juga kadang kalau sudah sukses mungkin waktunya sedikit, tapi ketika belum sukses itu waktunya akan sangat tersita dan butuh kerja keras yang lebih daripada orang lain. Kemudian beban tanggung jawab, punya karyawan mungkin, punya hubungan dengan klien atau dengan konsumen, tanggung jawab pada pemerintah, bayar pajak dia dan karyawannya, perusahaannya, dan beban tanggung jawab beda dengan orang yang bekerja pada ikut institusi tertentu, ini tanggung jawabnya jauh lebih ringan. Kemudian ini kemungkinan ya, probabilitasnya, kecilnya keuntungan dan kegagalan. Tadi yang sudah saya sampaikan, resiko itu selalu ada dan banyak orang yang melihat bisnis itu selalu untung, padahal belum tentu terjadi seperti itu karena resikonya cukup variatif dan perlu diantisipasi. Sehingga di sini perlu diantisipasi adanya kemungkinan kecilnya keuntungan tahap-tahap awal. Bahkan kalau usaha-usaha yang saat ini startup teknologi umpamanya tahap-tahap awal itu butuh suntikan dana yang luar biasa besar yang belum tentu nanti untung. Kalaupun untung belum tentu seperti yang diharapkan dan bahkan akhirnya gagal tutup, dan itu juga terjadi. Ini saya ambilkan tadi untuk menggambarkan bagaimana usaha kalau sudah sukses itu memang orang menganggap bahwa kalau sudah sukses enak. Usaha orangnya bisa jalan-jalan, pengusahanya bisa jalan-jalan, usahanya tetap jalan. Itu idealnya. Tetapi kenyataannya ketika sedang merintis, ketika sedang tahap awal dan itu masih usaha kecil, maka dia perlu kerja keras, dan kerja kerasnya ini kita lihat, ini saya ambilkan dari data dari Annual Small Business Survey Report tahun 2002, sudah agak lama ya. Ini bagaimana pemilik itu kerja seminggu itu berapa jam. Pemilik bisnis kecil, pemilik usaha kecil itu berapa jam. Ini untuk di Amerika memang. Number of hours work per week. Ya, jumlah jam kerja tiap minggunya. Kita lihat itu kita lihat cari yang paling besar dulu lah ya. Yang paling besar adalah di level 28%. 28% itu adalah kerjanya 41 sampai 50 hours. Orang normal kerja itu 8 jam sehari kali 5 hari kerja, 8 kali 5 adalah 40. Maka yang kerja kurang dari 40 jam itu berapa? Itu yang 30 sampai 40 jam, ini orang kerja normal ya, 24%. Ada yang kerjanya kurang dari 30 jam seminggu, itu hanya 11%. Kemudian tapi yang lebih dari 40 sampai 50 jam itu adalah ada 28%. Tapi yang lebih dari 50 jam yaitu 51 sampai 60% itu ada 20%. Dan yang lebih dari 60 jam seminggu
Berarti kalau 6 hari kerja, 1 hari kerjanya itu 10 jam rata-rata, itu 17%. Artinya untuk usaha kecil itu siapa bilang bisa santai-santai. Karena itu 28 tambah 20 tambah 17. Berarti 28 sama 17 sudah 45 ya. 45 sama 20, 65%. Itu bekerja lebih dari rata-rata. Artinya ini butuh kerja keras ketika ini. Sehingga memang tidak mudah. Artinya kerja keras, kerja cerdas sesuai dengan prioritas, dan kemudian kerja ikhlas, dan kerja tuntas itu menjadi sebuah tuntutan. Demikian, semoga bermanfaat. Kalau menjadi wirausaha itu saya sampaikan selamat berjuang dan moga-moga selalu sukses untuk Anda. Silahkan subscribe, like, dan komen di channel saya BIZ Hasan, dan simak video-video yang lain pada channel YouTube saya BIZ Hasan, yang ini saya dedikasikan untuk meningkatkan pengetahuan di bidang bisnis khususnya dan keilmuan secara umum untuk menciptakan nilai tambah ziyadah bagi Anda dan masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.